mau bicara sesuatu yang agak sedikit serius saat ini, tapi saya ingin memperjelas sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan Presiden ketika mengatakan ada riak-riak yang membahayakan, sehingga menambah lagi alasan bagi Presiden untuk harus cawe-cawe urusan pemilu. Jadi bisa dijelaskan seperti apa yang dimaksudkan dengan riak-riak yang membahayakan negara, bagi negara. Pak Johannes? Oh ke saya? Iya, Oke. Pak Johannes. Baik. Pak Baik, Johannes kan dari Istana, jadi mungkin begini, bisa Mbak. lebih memperjelas maksudnya Presiden seperti apa. Ya, jadi gini Mbak, yang pertama adalah kami ingin kembali memperjelas dan menegaskan Mbak, bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukan cawe-cawe dalam artian politik partisan. Bukan dalam artian cawe-cawe Bapak Presiden punya preferensi, lalu preferensinya itu digunakan dengan kekuasaan beliau sebagai seorang presiden menggerakkan aparatur, alat-alat, dan sumber daya kekuasaan. Itu tegas dan clear sekali Mbak. Nah, sekarang kalau yang terkait dengan riak-riak, ketika ada riak-riak bahwa presiden akan cawe-cawe gitu, maka mari kita memaknai. Kalau saya memaknainya sederhana. Itu terkesan alasan tambahannya Pak Johannes. Ada alasan tambahannya, harus cawe-cawe karena ada riak-riak yang membahayakan. Iya. Seberapa membahayakan sebenarnya riak-riak yang dimaksud oleh Presiden ini? Ya, kita belajar aja Mbak, gini, apa yang salah ketika Bapak Presiden, Pak Jokowi sebagai Presiden, sekali lagi Mbak, Presiden itu adalah kepala negara, beliau punya sebagai kepala negara, kalau kita ambil dalam logika paling sederhana Mbak, saya sebagai kepala keluarga itu punya keinginan untuk memastikan keluarga saya terlindungi. Pak Mardhani sebagai kepala keluarga punya keinginan untuk memastikan keluarganya juga bahagia. Maka kalau kita tarik Mbak dalam proyeksi yang lebih luas, kepala negara itu pasti punya keinginan, pasti punya tanggung jawab moral untuk memastikan keluarga besarnya yang bernama bangsa Indonesia itu hari ini dalam kondisi yang betul-betul baik dan tidak terganggu. Maka kalau kita mau lihat Mbak dalam kondisi posisi 2014, 2019 kontestasi pada waktu itu kita sadar dan kita lihat Metro pun juga merasakan bagaimana segregasi sosial itu betul-betul terjadi, keterbelahan karena keterbelahan pilihan politik. Ingat loh Mbak, bangsa kita pada saat itu hampir berada dalam posisi pecah, menjadi pecah, menjadi dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Maka dalam situasi hari ini Mbak, Bapak Presiden sebagai kepala negara dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, posisi Indonesia itu sangat strategis. Posisi Indonesia hari ini diperhitungkan oleh dunia. Posisi Indonesia kalau boleh saya katakan adalah Garuda hari ini terus mengepakkan sayapnya. Maka saya meyakini bangsa-bangsa luar lain pun itu pasti tidak akan rela Mbak kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Maka riak-riak ancaman itu pasti akan muncul baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kalau yang dari dalam negeri sederhana saja, bagaimana hoax itu bertebaran di media sosial, bagaimana fitnah itu terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau situasi ini kita pertahankan Mbak, kalau situasi ini kita ulangi lagi di 2024, maka momentum yang hari ini dimiliki bangsa Indonesia, momentum Indonesia dalam Indonesia emas, dalam menghadapi bonus demografi, itu akan menjadi mundur ke belakang. Pada titik itulah Mbak, menurut saya riak-riak itulah yang dilihat oleh Bapak Presiden Jokowi Mbak. Oke.